Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Ainun Muhyiddin dari kelas 11 akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Untuk itu, disimak terus apa penjelasannya. Baik, materi yang pertama ialah dampak di bidang sosial. Pada dasarnya, ada dua hal yang menjadi prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. Pertama, menghapus pengaruh-pengaruh barat di kalangan bangsa Indonesia. Kedua, memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Kedua hal ini menjadi dasar bagian berbagai kebijakan Jepang di Indonesia. Materi yang kedua, dampak di bidang pemerintah. Saat Jepang mulai berkuasa, penjabat-penjabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan, namun orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Materi yang ketiga, dampak di bidang budaya dan pendidikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Jepang ingin menghapus pengaruh barat di Indonesia, termasuk dalam bidang bahasa dan budaya. Jepang berusaha mempromosikan bahasa mereka untuk menggantikan bahasa Belanda. Hal ini salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Materi yang keempat, dampak di bidang militer. Selain sekolah-sekolah yang bersifat umum, Jepang juga mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang-orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer dan semi-militer. Ada beberapa organisasi militer penting yang juga didirikan oleh Jepang di Indonesia, yaitu Heiho, prajurit pembantu Jepang, Peta, pembela tanah air di Jawa, serta Gyubun di Sumatera. Imran 2012, beberapa organisasi semi-militer pun didirikan sebagai Seinendan, Barisan Pemuda Indonesia, dan Keibodan, organisasi keamanan. Materi yang kelima, mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Pada masa penjajahan Jepang, kaum perempuan juga dimobilisasi melalui organisasi yang disebut sebagai Fujinkai. Para perempuan dalam organisasi ini diberikan kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi, namun tetap dalam pengawasan ketat dari Jepang. Para perempuan Fujinkai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi atas persoalan sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Materi yang keenam, beberapa dampak positif selama masa penjajahan Jepang. Rakyat banyak mengalami tekanan dan penderitaan akibat sistem yang eksploitatif dan kejam. Meskipun demikian, penjajahan Jepang di Indonesia juga meninggalkan dampak positif yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Misalnya dalam bidang pertanian, dengan diperkenalkan sistem larikan menanam mengikuti garis lurus dalam penanaman padi.